kami tindak lanjuti kepada pemerintah. Jadi rapat ini tidak memerlukan korup. Bapak Ibu sekalian, maka dengan itu rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Perlu saya sampaikan sebelum kita memulai rapat, ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami bersama di forum yang berbahagia ini. Pertama, ketua rapat mengatur lalu lintas bicara, mengatur jalannya ketertiban rapat, dan mengatur agenda yang dibicarakan pada saat rapat hari ini. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Ibu dari Asosiasi Pengemudi Transportasi Online, terima kasih sudah menghadiri undangan kami pada hari ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan kami terkait penyelenggaraan transportasi berbasis online. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, sebagai catatan, kemarin tanggal 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, peringatan atas peristiwa titik awal bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Salah satu founding father Indonesia, Bung Karno, pernah menyampaikan sebuah kalimat terkenal dan fenomenal. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah tanggal 20 Mei itu, yang tokoh utamanya adalah ada Bung Tomo, sejak 117 tahun yang lalu, mengajarkan kita untuk berani menatap ke depan, menghadapi tantangan dan permasalahan bangsa, tidak hanya sekedar mengenang sebuah peristiwa sejarah berdirinya fundamen kesadaran kebangkitan nasional, namun juga mengenang spirit perjuangan anak-anak bangsa dalam membangun keyakinan bahwa kemajuan dan kemandirian bangsa hanyalah mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Kebangkitan adalah sebuah ikhtiar agar pembangunan yang akan megah tetap berpijak dan bertopang kokoh pada kepentingan rakyat. Hari ini, Rabu tanggal 21 Mei 2025, kita kembali memperingati salah satu hari bersejarah di perjalanan bangsa kita. Hari peringatan reformasi nasional. Semangat perubahan yang muncul dan aksi mahasiswa dan masyarakat luas saat itu tetap menjadi sumber motivasi kita hingga hari ini dalam melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Pimpinan anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Ibu dari Asosiasi Pengemudi Online yang kami hormati dan kami cintai, kami banggakan. Kemarin tanggal 20 Mei 2025 terjadi aksi bersama secara besar-besaran dari elemen-elemen pengemudi alat transportasi berbasis aplikasi atau umum, disebut aksi driver transportasi online dengan butir-butir tuntutan antara lain. Ini yang kami terima. Yang pertama, tuntutan untuk memberikan sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar peraturan Menteri Perhubungan, Permen Hub nomor 12 tahun 2019 dan keputusan Menteri Perhubungan KP nomor 1001 tahun 2022. Yang kedua, penetapan batas potongan maksimal sebesar 10% dari pendapatan mitra pengemudi oleh perusahaan aplikator, menggantikan aturan saat ini yang dinilai kerap dilanggar hingga mendekati 50%. Hingga tuntutan untuk merevisi sistem penumpang. Sebuah kajian atas hasil survei yang kami monitor pernah dirilis oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menyebutkan bahwa dari 2.655 responden masyarakat pengguna ojek online dan 2.016 responden mitra ojek online, terdapat sebagian besar masyarakat menggunakan jasa ojek online dari rumah sebesar 70,62% dan ke tempat kerja sebesar 29,57%.
Jarak tempuh terjauh 4-8 km adalah sebesar 41,24% dan dengan maksud menggunakan untuk bekerja atau berbisnis sebesar 57,74%. Survei tersebut juga menemukan bahwa dari sisi pengeluaran penggunaan, kebanyakan menghabiskan 10.000 hingga 25.000, itu sebesar 51,41% untuk pemesanan ojek online dan kurang dari Rp25.000 sebesar 41,47% untuk transportasi lainnya. Sedangkan hasil survei terkait status pekerjaan driver menyatakan bahwa status sebagai pekerja utama 54% dan sebagai pekerja sampingan 46%. Dari sisi pendapatan yang diperoleh pengemudi perharinya ditemukan hampir sama dengan biaya operasionalnya. Terbanyak rata-rata pendapatan per hari 50.000 sampai 100.000, 50,10%, dan biaya operasional per hari terbanyak kisaran 50.000 sampai 100.000, 44,10%. Pengemudi mengaku jarang mendapatkan bonus dari aplikator sebesar 52,08% dan sebagian besar 37,40% menyatakan tidak pernah mendapatkan bonus dari aplikator, bahkan 75,79% menyatakan jarang mendapatkan tip dari penumpang. Hingga hari ini, tanggal 21 Mei 2025, dari sejumlah aspirasi yang dihimpun Komisi 5 DPR RI, driver transportasi online masih mengeluhkan ketidakadilan yang terjadi dan memicu gelombang demonstrasi dari waktu ke waktu. Sejumlah pengamat mengutarakan bahwa demonstrasi yang terjadi hampir setiap tahun mencerminkan masih terdapat ketimpangan realisasi antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikator. Sebagai gambaran, aksi demonstrasi besar ditandai sejak 3 Oktober 2017 dengan tuntutan terkait kenaikan tarif, transportasi sistem transportasi sistem insentif, dan evaluasi sistem suspend. Kemudian ada juga demo tanggal 23 April 2018 terkait penetapan tarif batas bawah. Regulasi pemerintah yang adil dan jaminan perlindungan hukum bagi mitra pengemudi. Aksi besar berikutnya tanggal 15 Maret 2019 dengan tuntutan terkait kenaikan tarif dan kejelasan hukum kemitraan ojol. Seterusnya ada aksi demonstrasi besar juga pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan tuntutan menolak pemotongan komisi hingga 20% dan meminta perlindungan hukum lebih jelas dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Demonstrasi berikutnya terdata tanggal 4 Februari 2022 yang menolak adanya sistem insentif baru serta meminta transportasi pembagian algoritma order. Kemudian 6 Juli 2022, aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan atas kebijakan tarif baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada juga terjadi aksi tanggal 7 Maret 2023 yang memprotes sistem poin serta pemotongan saldo tanpa kejelasan. Hal ini berlanjut lagi pada 10 Januari 2024 dengan tuntutan kenaikan tarif minimum dan penolakan sistem prioritas order yang dinilai tidak adil. Aksi besar kemarin pada tanggal 20 Mei 2025 menurut prediksi peneliti Institute for Demographic and Preventive Studies atau IDES tidak disertai aksi offbid massal para mitra ojol hari itu, maka potensi nilai transaksi yang terdampak mencapai sekitar 187,95 miliar dari total gross transaction value atau GTV sepanjang 2024 yang diperkirakan mencapai 135 triliun. Besarnya angka itu menggambarkan pentingnya peran para mitra ojol dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, khususnya di daerah urban Jakarta dan sekitarnya. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu dari Asosiasi Pengemudi Aplikator Online. Di lain pihak, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi untuk mengatur kepentingan yang berimbang antara perusahaan aplikator, driver, dan masyarakat pengguna transportasi online.
Dari sisi penelusuran, aturan dari pemerintah terdapat Permenhub PM 108 tahun 2017 tentang angkutan sewa online. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan nomor 23 tahun 2018 tentang layanan perizinan angkutan secara online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Setelahnya ada juga Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ada juga keputusan Menteri Perhubungan nomor 564 tahun 2022 yang diubah menjadi Kepmenhub nomor 580 tahun 2022. Dan selanjutnya Kepmenhub nomor 633 tahun 2022 yang kemudian dicabut oleh Keputusan Menteri Perhubungan nomor 667 tahun 2022. Kemudian pengaturan tentang jumlah potongan maksimal yang bisa dilakukan perusahaan aplikasi, ojek dan taksi online tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor KP 101 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi. Di mana pada diktum 8 disebutkan dalam hal perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi paling tinggi 15% dan atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%. Masih menuai kontroversi dan dalam implementasinya. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR hadirin yang kami hormati. Hari ini Rabu 21 Mei 2025, Komisi 5 DPR mengadakan pertemuan terbesar sepanjang sejarah dengan hampir semua wakil asosiasi driver transportasi online yang ada saat ini. Untuk mendengarkan, menyimak, dan menerima tuntutan aspirasi dan masukan dari permasalahan yang dihadapi teman-teman driver angkutan online. Bapak Ibu sekalian, kami tentu menyimak secara seksama Pak Komisi ini ya. Kami sudah berupaya ya untuk mencari titik temu terkait dengan regulasi. Sebelum kami mendengarkan masukan dari teman-teman perlu kami sampaikan ya, kami sudah mendapat perintah dari pimpinan DPR untuk segera memulai pembahasan undang-undang angkutan online. Undang-undang tentang angkutan online ini nanti, karena domainnya bukan hanya di Komisi 5, Bapak Ibu sekalian, kalau kami ini angkutannya Pak, itu ada di Komisi 5, transportasi. Sistem yang dibangun untuk angkutan online itu di Kemendikbud itu di Komisi 1. Kemudian hubungan kerja antara driver dengan aplikator itu ada di Komisi 9, di Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian sistem pembayarannya itu ada di Komisi 11, hubungan dengan OJK. Jadi nanti ada juga Kementerian Hukum dan HAM. Ini perlu kami sampaikan, kalau melihat dari portofolio dari rumah besar penyusun ini nanti, saya berpikir atau saya bahkan mungkin berani menyimpulkan, ini nanti rumusnya pansus Pak. Bukan panja di Komisi 5, tapi pansus Undang-Undang Angkutan Online. Yang terdiri dari unsur Komisi 5 DPR RI, tapi nanti keputusan kita akan tunggu dari pimpinan ya, karena kami tentu kalau sistem yang dibangun oleh aplikator itu tidak ada di Komisi 5 Pak. Kami tidak pernah berhubungan sama Kemendikbud di sini. Kami juga tidak ada hubungan dengan yang sistem pembayaran yang dipakai saat ini untuk teman-teman pengguna ya, itu ada di Komisi 11 hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada juga pembicaraan terkait hubungan mitra dengan aplikator. Apakah hubungan kerja atau hubungan mitra? Ini karena terkait tenaga kerja itu ada di Komisi 9 saya tegaskan kembali. Jadi ada banyak nanti komisi yang akan dilibat. Belum lagi nanti soal apakah angkutan online ini nanti misalnya motor, akan kita atur dengan motor yang berjenis khusus misalnya. Ini misal saja, berarti nanti akan melibatkan lagi Kementerian Perindustrian. Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, seluruh pasal ayat yang akan kita bahas nanti semua akan kita konsultasikan dengan teman-teman sekalian. Supaya isi
dari undang-undang ini nanti adalah untuk kepentingan kita semua, bukan kepentingan salah satu kelompok saja. Jadi nggak usah khawatir, ya, kita akan libatkan semua stakeholder terkait dalam pembahasan undang-undang ini nantinya. Barangkali sebagai pengantar, itu dulu dari saya ya. Kami hari ini, tugas kami adalah ditugaskan untuk mendengar masukan, saran, pendapat dari Bapak Ibu sekalian, driver online terkait dengan terutama masukan akan muatan nantinya terhadap undang-undang ini. Bapak Ibu sekalian, karena angkutan online ini belum masuk di jajaran prolegnas prioritas, maka kami akan bekerja cepat, Pak, untuk menyiapkan naskahnya dulu. Setelah nanti kami akan konsultasi lebih lanjut dengan pimpinan DPR. Nanti setelah naskah akademiknya selesai, kami akan paparan di Balek, dari Balek dibawa ke paripurna untuk ditetapkan menjadi prolegnas. Baru nanti mulai kita pada tahap pembahasan. Ini perlu saya sampaikan supaya nanti tidak lagi ada yang bertanya-tanya ini prosesnya seperti apa. Tadinya Pak, kita mau tempelkan di lalu lintas dan angkutan jalan. Tapi karena ini spesifik, tidak bisa numpang di lalu lintas dan angkutan jalan, Pak. Karena tidak mungkin nanti sistemnya itu kita masukkan di lalu lintas dan angkutan jalan. Ini sementara hasil diskusi kami dengan berbagai pihak. Biar ini leg spesialis, lebih baik dia berdiri sendiri, nanti namanya Undang-Undang Angkutan Online. Jadi dia leg spesialis, termasuk mengatur hubungan kerja, dan seterusnya, sistem potongan dan seterusnya. Nanti semua diatur di satu undang-undang ini saja. Saya rasa demikian sebagai pengantar. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau semua undangan kami ini kami kasih kesempatan untuk bicara, pastilah waktu kita ini tidak muat. Tidak cukup. 66 orang bergiliran bicara. 66 ini ngambil 5 menit saja, sudah berapa jam kita ketemu. Kalau usulannya itu saja, hanya mengulang saja, kan tidak efektif juga. Oleh karenanya, saya mungkin lebih kepada isu. Ya, isu yang dibawa itu kan pertama adalah soal potongan. Ya. Yang kedua soal hubungan kerja misalnya. Yang ketiga adalah tuntutan untuk segera dibuat undang-undang khusus yang mengatur tentang angkutan online. Kami sudah petakan ini, ya. Jadi 3 hal ini hal yang krusial hari ini yang memang belum diatur oleh pemerintah dan juga DPR. Jadi teman-teman sekalian, saya mohon pendapat dulu dari teman-teman Asosiasi Pengemudi Transportasi Online ya. Ini yang dijadikan juru bicaranya siapa? Supaya nanti cukup mewakili. Nanti kalau misalnya juru bicara yang ini ternyata yang disampaikan masih belum sesuai dengan keinginan yang lain boleh menambahkan. Tapi jangan mengulangi apa yang sudah disampaikan tadi oleh temannya. Kalau ngulang cerita itu saja kan nanti Bapak bosan, saya juga bosan kan. Ya, udah diomongin lagi. Nah, untuk ini kan karena belum ada nyampe ke kami nih, pemberitahuan ini, siapa yang akan menjadi juru bicara. Saya beri kesempatan dulu kepada teman-teman, ini yang jadi juru bicara ini dulu siapa untuk menyampaikan 3 hal tadi misalnya. Kalau dia ada di luar 3 hal tadi, nanti kita mengalir saja. Kenapa? Saya ingin rapat ini efektif, tidak bertele-tele, ujungnya jelas, kesimpulannya jelas, dan juga outputnya nanti jelas. Saya persilahkan kepada teman-teman dulu untuk urung rembuk, siapa yang, karena begini Pak, saya juga tidak mau nanti kalau jadi lu aja yang ngomong, kenapa kita nggak ngomong? Ini soal lagi nanti kita pulang. Ya, saya nggak mau. Ya, yang terpenting bukan siapa bicara Pak, tapi apa yang dibicarakan menyangkut kepentingan kita atau bukan. Itu yang paling penting. Bukan penting siapa yang bicara, tapi pembicaraan bersangkutan mewakili enggak kepentingan yang akan kita sampaikan semuanya. Saya persilahkan ke teman-teman untuk kompromi ya. Saya tidak menentukan siapa, silahkan siapa yang disetujui untuk berbicara duluan. Saya minta 3 aja dulu terhadap 3 hal tadi.
Ya, kalau ada di luar itu, ini sudah lebih dari 3 ini. Ya, coba. Oke, siapa dulu ayo? 1, 2, depan ini 1. Nah, ada rumit kan? Izin Ketua, jadi kami kan di sini ada perwakilan-perwakilan nih, kayak R2 dan R4. Jadi agar kami tidak ada saling tindih, makanya kita forumkan dulu. R4 ini nanti akan yang berbicara siapa dan R2 yang membicara siapa. Begitu, baik, pimpinan. Silakan R4 yang berbicara siapa, sepakati. Setuju enggak? Setuju, siapa? Pak Ade ya? Pak Ade. Kemudian R2 siapa? R2 Pak Igun. Nanti sebentar Pak, kita dengar dulu apa yang dia sampaikan. Ya, nanti kita dengar dulu Pak, nanti saya kasih kesempatan Bapak bicara. Yang penting sana ngomong mewakili kepentingan Bapak, enggak yang dia bicarakan. Kalau tidak mewakili Bapak boleh bicara. Tenang aja Pak, biar perlu sampai besok pagi kita. Ya, kita ikuti. Terima kasih pimpinan, terima kasih. Ya, telanjur Pak kita, ketemu ini saya kangen juga sama bapak-bapak ini. Ya, baik Pak Ade dulu, habis itu Pak Igun. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu.